Kejaksaan Agung atau Kejagung RI merespons terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendesak agar koruptor dihukum hingga 50 tahun penjara seusai terbukti merampas uang yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Sebelumnya, Presiden menyentil vonis hukuman para koruptor di kasus korupsi tata niaga komoditas timah, di mana dalam kasus tersebut telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Menurut Prabowo, jika ada kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah, maka seharusnya pelaku diganjar dengan hukuman berat, bahkan jika perlu diganjar hukuman 50 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat memberikan arahan di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025 sampai 2029 Bappenas pada Senin 30 Desember 2024 lalu. Diketahui kasus korupsi timah itu melibatkan suami artis Sandra Dewi yakni Harvey Mois dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk yakni Helena Lim. Selain itu, Direktur Utama PT Timah TBK periode 2016 sampai 2021 Muhtariza Pahlevi Tamrani, kemudian Direktur Keuangan PT Timah TBK periode 2016 sampai 2020 Emil Ermindra, dan Direktur PT Stadindo Inti Perkasa sejak tahun 2004 MB Gunawan. Menyikapi hal ini, Kapus Penkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, penegak hukum berpegang pada regulasi yang ada saat ini. Harli juga menjelaskan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus juga berlandaskan peraturan yang berlaku, yakni undang-undang. Hanya saja, Harli memaklumi soal Prabowo yang menginginkan agar koruptor divonis berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, saudara, menurutnya apa yang disampaikan Prabowo merupakan bentuk pemikiran filosofis dari seorang kepala negara. Itu nanti yang disita tentu akan dikembalikan kepada korban. Bagaimana mekanismenya? Kan tentu ada penjualan dan seterusnya. Karena nggak mungkin rumah ini dibagi ke 100 orang, ya. Nah, di situ jadi murni hanya itu saja, ya. Nanti kalau ada indikasi-indikasi yang Ibu sampaikan kita akan cek, ya. TV1. Kita kembali ke Harvey Mois tadi, Pak. Ini kan tuntutannya 12 tahun penjara dinilai tidak sebanding dengan kerugiannya. Nah, ini apakah ada gratifikasi juga, Pak, ke jaksa dan hakim pada saat proses hukumnya? Kemudian untuk update kasus lain tidak sebanding, Pak, dengan kerugian. Lihatnya. Kenapa? Karena Harvey Mois itu hanya salah satu, ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan itu dulu yang harus kita pahami bersama, ya. Nah, kalau kita lihat peran yang bersangkutan, ya, yang pertama dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya kalau dia yang menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain, ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih, dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22, ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Kapus Penkum Kejagung RI Harli Siregar membantah dugaan ada permainan hakim di kasus korupsi timah yang menyeret Harvey Mois dan kawan-kawan. Hal itu disampaikan oleh Harli dalam jumpa pers di gedung Pupenkum Kejagung RI pada Selasa 31 Desember 2024. Harli menjelaskan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus juga berlandaskan peraturan yang berlaku, yakni undang-undang. Ia mengatakan bahwa tuduhan ada permainan jaksa hingga hakim dalam kasus ini menurutnya itu hal berlebihan. Harli dengan tegas mengatakan bahwa para hakim hingga jaksa dalam menjalankan tugasnya di kasus ini disebutnya sudah sesuai dengan prosedur dan tegak lurus. Pernyataan itu disampaikan oleh Harli menjawab beredarnya dugaan ada permainan kotor di balik penetapan vonis hukuman para terdakwa di kasus korupsi timah Harvey Mois CS.
Sebelumnya diketahui, Presiden Prabowo meminta majelis hakim yang menangani kasus korupsi untuk memberi hukuman yang tidak terlalu ringan kepada para koruptor. Menurut Prabowo, jika ada kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliunan rupiah, maka seharusnya pelaku diganjar dengan hukuman berat, bahkan kalau perlu diganjar hukuman 50 tahun penjara. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025 sampai 2029 Bappenas pada Senin 30 Desember 2024 lalu. Nah, kemudian yang kedua, kalau rekan media menganggap bahwa ada permainan jaksa, hakim, saya kira itu terlalu berlebihan, ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan dan saya kira sangat terbuka, ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu saya kira sangat terbuka, ya. Silakan. Respon dari kejaksaan tentang hakim yang memutuskan aset Helena Lim untuk dikembalikan gimana, Pak? Kan hakim memerintahkan untuk mengembalikan asetnya Helena Lim disita oleh Kejagung untuk dikembalikan. Respon dari Kejagung? Nah, Helena Lim itu kan baru diputus kemarin. Kita masih punya waktu 7 hari menurut KUHP, ya, menurut hukum acara. Nah, jadi jangan dikira bahwa 7 hari itu kami tidak Kejagung RI turut menanggapi terkait perintah hakim terhadap jaksa untuk mengembalikan aset terdakwa kasus korupsi timah Helena Lim yang tidak terkait pidana pada Selasa 31 Desember 2024. Sebelumnya diketahui Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan seluruh aset yang disita dari Crazy Rich PIK, yakni Helena Lim. Helena merupakan pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange atau QSE yang terlibat dalam pengelola uang hasil korupsi pada tata niaga komunitas timah terdakwa Harvey Mois dan kawan-kawan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rianto Adam Pontoh mengatakan pihaknya memberikan pertimbangan pembelaan Helena dan kuasa hukumnya bahwa aset yang disita itu diperoleh sebelum atau di luar waktu terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan argumentasi Helena dan tim kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa sejumlah aset itu sudah diikutsertakan dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2016 lalu dan ada program pengungkapan sukarela atau PPS 2022. Sementara itu, Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 37 tahun 2016 menyatakan harta yang diungkap melalui program tax amnesty dan PPS berkekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, harta yang sudah termasuk dalam program tax amnesty dan PPS sudah bisa dibuktikan validitas dan eksistensinya. Harli mengatakan akan kembali mendalami terkait putusan vonis hukuman Helena Lim hingga aset yang akan dikembalikan selama 7 hari tersebut. Ia mengatakan butuh waktu untuk mengkaji terkait proses hukum yang berlangsung di pengadilan, apakah penetapan vonis hingga wacana pengembalian aset sudah sesuai dengan hukum acara pidana atau KUHP. Nah, kemudian yang kedua, kalau rekan media menganggap bahwa ada permainan jaksa, hakim, saya kira itu terlalu berlebihan, ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan dan saya kira sangat terbuka, ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu saya kira sangat terbuka, ya. Silakan. Respon dari kejaksaan tentang hakim yang memutuskan aset Helena Lim untuk dikembalikan gimana, Pak? Kan hakim memerintahkan untuk mengembalikan asetnya Helena Lim disita oleh Kejagung untuk dikembalikan. Respon dari Kejagung? Nah, Helena Lim itu kan baru diputus kemarin. Kita masih punya waktu 7 hari menurut KUHP, ya, menurut hukum acara. Nah, jadi jangan dikira bahwa 7 hari itu kami tidak mendalami, ya. Itulah fungsinya KUHP, memberi waktu kepada para pihak untuk pikir-pikir. Sesungguhnya pikir-pikir itu bukan karena kebimbangan, bukan. Tapi kita menganalisis, ya. Karena yang ada di jaksa itu kan catatan persidangan. Lalu dilihat, dicatat apa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh pengadilan. Apakah pertimbangan-pertimbangan itu sangat berkorelasi dengan apa yang kita dakwa dan kita tuntut. Nah, lalu nanti akan diputuskan seperti apa. Misalnya kita tuntut 8 tahun, putus 5 tahun. Ya, kemudian ada pengembalian aset yang sudah disita kepada yang bersangkutan. Nah, jaksa itu akan melakukan penelitian, pengecekan lebih awal.
Nah, kita punya dokumen terkait itu, maka disita. Lalu kenapa pengadilan harus mengembalikan ke yang bersangkutan? Apa pertimbangannya? Dalam waktu kurun 7 hari inilah jaksa itu berpikir-pikir menggunakan hak itu. Tetapi juga kita sekaligus menganalisis. Ya, nanti bagaimana sikap lanjutannya kita lihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.